Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau belajar tentang trigonometri ya. Jadi kemarin sudah habis materi fungsi, maka sekarang bab selanjutnya adalah trigonometri. Nah, apa sih yang maksudnya trigonometri ini? Ya, dari bahasanya ini ada tri, berarti ini berhubungan dengan segitiga biasanya ya. Nah, sebelum ke sana kita akan masuk ke dalam dasar dari trigonometri itu apa? Oke, dasar dari trigonometri adalah kesebangunan segitiga siku-siku ya. Nah, ini dasarnya dari trigonometri ini kesebangunan segitiga siku-siku. Apa maksud kesebangunan? Nah, misalnya ada segitiga siku-siku. Kalau di sini 3, di sini 4, maka sisi miringnya nih berapa nih? 5 ya. Dari mana kita dapat? Dari teorema Pitagoras kan? Kalau lupa, C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat kan? Jadi akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan akar 9 tambah 16 sama dengan akar 25. Akar 25 kan 5. Jadi dapat 5 di sini. Nah, ini kan triple Pitagoras namanya kan. Ada lagi misalnya segitiga siku-siku di sini berapa ya? 12 di sini 5. Di sini berapa nih? Ya, 13 ya. Nah, sekarang tanpa menggunakan Pitagoras, kita bisa menemukan sisi miringnya segitiga misalnya nih. Diketahui di sini 9, di sini 12. Maka di sini berapa? Ya, kita bisa tahu bahwa di sini ternyata adalah berapa? 15. Kok tahu 15? Ya, lihat kita punya segitiga yang ini kan. Segitiga yang ini di sini 3, di sini 4, di sini 5. Nah, lihat nih. 9 ini berapa kalinya 3? 3 kali 3 kan? Ya enggak? Terus 12 ini berapa kalinya 4? 3 kali 4 juga kan? Nah, berarti untuk mencari di sini tinggal kita kalikan ini dengan 3 semua. Ini kali 3 hasilnya kan 9. Ini kali 3 hasilnya 12. Maka yang ini juga kalau dikali 3 ya 15 hasilnya. Gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih tanpa menggunakan rumus Pitagoras, dari segitiga yang ini kita tahu oh ternyata 3 kalinya nih sisi-sisi yang ini. Sisi segitiga yang besar ini ya. Oh, langsung aja berarti kalau ini kali 3, ini kali 3, berarti ini langsung aja dikali 3 sehingga kita langsung bisa menemukan hasilnya 15. Oke. Nah, misalnya lagi nih. Kalau ada segitiga nih. Di sini 24, di sini 10. Ya ini berapa nih? Iya, 26. Dari mana dapat 26? Oh, dari segitiga ini kita tahu ini dikali 2 semua. Ini kali 2, ini kali 2. Sehingga tidak perlu pakai rumus Pitagoras, langsung kita dari segitiga yang ini kita bisa tahu bahwa ini dikali 2 dari sisi-sisi segitiga yang ini gitu ya. Nah, itu adalah konsep kesebangunan segitiga ya. Jadi segitiga itu sebangun kalau apa? Ini ada segitiga satu, ini ada segitiga siku-siku yang kedua. Nah, dua segitiga ini sebangun jika sudutnya, misalnya ini alfa, ini sama ya. Jika sudutnya sama. Nah, lihat di sini kan ini 90 ya, ini sama 90. Karena ini 90, ini 90 dan ini sama, ya wajib ini adalah sama. Misalnya ini namanya beta. Berarti ini 3 sudutnya ini sama. Nah, jika 3 sudut suatu segitiga itu sama, maka segitiga itu pasti sebangun. Artinya kalau sebangun itu bisa dia berapa kalinya segitiga yang satunya lagi gitu ya. Nah, contohlah lagi.
Oke, misalnya ini 2, ini 1, ini berapa nih? Pakai Pitagoras. Berarti Pitagoras C sama dengan akar dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Ya enggak? Sebenarnya akar dari 4 tambah 1 sama dengan akar 5. Oh, kita bisa tahu nih akar 5. Nah, sekarang misalnya nih ada lagi nih. Di sini 7. Bukan 7 ya. Di sini berapa ya? Di sini 10, di sini 5. Maka di sini berapa? Iya, lihat nih. Sebangun enggak sama segitiga yang ini? Ya, sebangun karena ini 2 kalinya ini kan. Lihat 5 kali maksudnya. Kan ini dikali 5 sama dengan 10. Ini dikali 5 sama dengan 5. Maka ini juga yang miring harus dikali 5 ya. Ini kali 5, ini kali 5, hasilnya yang ini. Berarti untuk mencari yang miring kita kalikan aja ini 5. Berarti akar 5 dikali 5 ya 5 akar 5. Oke. Ini dengan kesebangunan segitiga kita bisa tahu sisi miringnya. Nah, jadi intinya apa? Intinya adalah jika sudutnya itu sama, maka segitiga itu dikatakan sebangun ya. Nah, jadi apa ini hubungannya dengan trigonometri? Nah, dari konsep kesebangunan segitiga ini kita akan peroleh konsep sinus, kosinus, dan tangen nanti. Nah, jadi perbandingan sisi segitiga yang sebangun. Nah, kita katakan misalnya ini adalah sudut alfa. Dan misalnya yang di depan sudut alfa ini, yang di depan berarti ini ya. Yang di depan sudut alfa ini kita katakan namanya A. Ini depan, kita bilang depan karena di depan sudut alfa. Kemudian yang di samping sudut alfa ini kita misalnya bilang B. Ini kita bilang samping ya. Kemudian yang ini misalnya namanya C. Ini kita adalah miring dari segitiga itu, segitiga siku-siku itu, sisi miringnya. Maka kalau kita mau buat perbandingan segitiga, ada segitiga satu lagi di sini, misalnya di sini 3, di sini 4, di sini 5. Nah, maka perbandingan dari A per B untuk segitiga yang ini berapa nih? A per B. Depan per samping berarti 4 per 3 ya. Terus kalau A per C sama dengan berapa tuh? A per C 4 per 5 ya. 4 per 5. Kemudian B per C sama dengan 3 per 5. Nah, sekarang ada suatu segitiga yang sebangun dengan segitiga ini. Misalnya nih, ini segitiganya nih yang sebangun dengan segitiga ini. Kita lihat ini sudutnya ya, alfa. Kita lihat yang di sini berarti misalnya kali 2 semua ya. Ini 6, ini 8, ini 10. Nah, coba kita lihat A per B-nya berapa? A per B-nya untuk segitiga yang ini A per B 8 per 6. Nah, 8 per 6 berarti sama dengan 4 per 3. Oh, sama nih A per B 4 per 3. Kemudian B per C. B per C nya berapa nih? 6 per 10 sama dengan 3 per 5. Kemudian apalagi A per C sama dengan 8 per 10 sama dengan 4 per 5. Nah, kita lihat perbandingan segitiga sisi segitiga ini yang sebangun ternyata sama ya. Untuk segitiga yang ini A per B-nya 4 per 3. Sedangkan yang ini A per B-nya 4 per 3 juga. Nah, kalau yang segitiga ini B per C-nya 3 per 5. Ini yang besar 3 per 5 juga. Terus C per A untuk segitiga yang kecil 4 per 5. Ini 4 per 5 juga A per C-nya. Oh, ternyata perbandingan sisi-sisi jika segitiga itu sebangun, dia
sama gitu ya. Nah, inilah nanti yang akan dinamakan A per B, B per C, A per C itu nanti akan dibuat nama ya. Jadi akan dibuatkan nama. Nah, sekarang kita buatkan nama nih. Kita buatkan nama ya. Di sini A, ini B, ini C. Nah, A per C sama dengan sinus alfa. Jadi namanya sinus. Nah, ini yang namanya sinus ya. A per C. Kemudian B per C itu kita namakan kosinus alfa ya. Kosinus B per C itu namanya kosinus. Kemudian A per B itulah yang nanti namanya adalah tangen alfa. Ini sudutnya sudut alfa. Nah, biasanya kalau mau disingkat, ini tadi kan namanya depan dari sudut alfa ini depan, terus sampingnya dari sudut alfa inilah samping, dan sudut dan sisi miring ini adalah miring. Itu biasanya ada hafalannya tuh. Sin itu sin demi, kemudian kos sami, kemudian tan desa. Apa maksudnya nih? Sin itu adalah depan per miring ya. Jadi sin demi disingkat A per C, depan per miring. Kemudian kos itu samping per miring ya. Makanya dia disingkat sami, kos sami, samping per miring. Kemudian tangan itu adalah depan per samping, tan desa. Makanya disingkat nih, sin itu depan per miring, kos samping per miring, tan itu depan per samping. Jadi ini untuk menghafal saja sih sebenarnya. Tapi konsepnya adalah ingat aja ini ya. Ini konsep dari sinus ini adalah kita menamakan suatu perbandingan dari sisi-sisi segitiga siku-siku. Karena apa? Nanti kalau ada segitiga siku-siku yang sebangun dengan segitiga siku-siku yang itu, dia pasti sama perbandingannya. Makanya biar ada namanya, kita namakan aja sin gitu ya, untuk A per C ya. Kemudian untuk B per C kita namakan aja dia kosinus. Kemudian kalau dia A per B kita namakan dia tangen gitu ya. Jadi hanya sekedar penamaan saja ini. Untuk apa? Untuk menamakan perbandingan dari sisi segitiga siku-siku ini. Gitu ya. Jadi konsep dari trigonometri itu pada dasarnya adalah kesebangunan segitiga. Jadi ide awalnya itu gara-gara ada segitiga-segitiga sebangun itu ternyata perbandingan sisi-sisinya itu sama. Sehingga untuk biar seragam, wah kita namakan saja nih nanti. Kalau dia ini per ini namanya sin. Kalau dia ini per ini namanya tangen. Kalau ini per ini namanya kos. Nah, jadi untuk segitiga-segitiga yang lain yang sebangun dengan ini, cukup kita tahu nama perbandingan sudut sisinya saja. Karena pasti sama ya. Pasti sama, ini per ini dengan ini per ini itu pasti sama, dan itu adalah tangen ya. Oke, itu dulu mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.